Hai, jadi ini cerita lengkapku kembali memakai retinoid cream per Juni 2021. Aku lupa Juni atau Juli 2021. Jadi per Juni 2021 jerawatku itu kembali banyak banget. Jadi benar-benar acne mask ya atau mask acne kayak gitu. Dan ini semuanya sampai di bawah-bawah. Aku akan tunjukin fotonya ketika aku benar-benar jerawat parah. Memang aku tuh jerawatan dari dulu banget, memang udah jerawatan. Aku akan cerita gimana aku jerawatan, apa salahnya, tapi sekarang aku akan fokus tuh nyeritain apa yang menyembuhkan jerawatku mask acne per Juli 2021 dan benar-benar membaik per November Desember 2021, yaitu adalah retinoid cream. Tapi retinoid cream itu nggak bisa dipakai single, jadi cuma pakai itu aja nggak bisa. Pakai facial wash dengan retinoid cream aja juga itu nggak cukup. Jadi yang pertama, aku sempat ke dokter kulit dan karena jerawatku ada yang besar-besar sebelum mask acne yang parah itu, jadi ke dokter kulit itu aku dapat seperti biasa kayak krim pagi, krim malam. Krim paginya itu mengandung sunscreen, terus aku juga dapat toner dan juga dapat facial wash. Tapi pakai tonernya itu terasa seperti sangat memikis kulit gitu. Jadi kayak setelah beberapa kali pemakaian, kulit itu terasa tipis sampai waktu cuci muka aja, kena air aja itu terasa perih. Jadi aku stop tonernya karena terasa waktu pakai. Jadi aku coba-coba yang mana yang kira-kira menyebabkan. Krim pagi udah nggak mungkin karena cuma sunscreen aja. Krim malam aku coba pertamanya, itu 2 hari aku stop, tapi dia tetap aja terasa cikit-cikit. Jadi bukan itu, aku tetap lanjutin krim malamnya, terus aku stop tonernya. Nah ketika stop tonernya 2 hari atau 3 harian, itu udah merasa kayak kulitnya nggak secikit-cikit sebelumnya. Jadi aku merasa, oh tonernya ini mungkin karena juga dia dipakai dengan kapas dan dia juga mengandung acid, yang acid aja udah mengikis kulit gitu. Jadi dia memperparah pengikisan kulitnya. Terus setelah baru selang berapa lama dan aku mengalami mask acne itu, dengan kit dari dokternya itu nggak cukup. Jadi kayak bukan nggak cukup, jadi kayak nggak ngefek sama sekali gitu. Jadi kayak jerawatnya juga tetap tumbuh, terus kulitnya juga cikit-cikit. Jadi kayak nggak fungsi. Jadi aku stop. Tapi aku ngerasa cocok sama facial washnya, dan facial washnya aku beli sendiri di online shop, yaitu adalah XP. Itu namanya XP Facial Wash for Oily Skin, waktu itu dari Derma XP. Aku ngerasa ini cocok, jadi aku lanjutin terus. Mungkin aku pakai facial washnya ini aja sendiri sekitar ada setahun kayaknya. Dan ketika breakout parah, aku masih pakai yang facial wash XP ini. Tapi ketika dipakaikan dengan retinoid, dia kulitnya itu terasa iya mengikis kulit gitu. Jadi kayak terasa dia tipis. Jadi aku stop ini facial wash dari Derma XP dan aku coba yang dia gentle, tipenya gentle. Waktu itu aku coba apa ya, yang dia tuh terkenal banget tapi aku nggak cocok. Apa ya facial wash, nanti aku lihat deh apa namanya. Jadi ini yang aku gak cocok, namanya Cetaphil. Emang terkenal gentle skin cleanser dan dia nggak berbusa, dan katanya emang sebaiknya kalau kita pakai sabun cuci muka itu emang yang nggak berbusa dan yang nggak ada rasa ketarik setelah dibilas. Kalau aku pakai Cetaphilnya ini aku ngerasa beruntusannya itu malah tambah banyak gitu. Jadi makanya aku stop karena aku juga nggak terbiasa sama kesan yang nggak keset habis cuci muka. Jadi rasanya nggak bersih gitu, kayak masih ada sisa minyak-minyak, dan beruntusanku juga nambah. Jadi aku stop. Tapi waktu itu aku pakai itu dan aku nggak cocok karena kulitku mungkin dia ada waktunya ya sampai dia beradaptasi kulitnya dan akhirnya dia cocok. Tapi aku nggak sabar karena kulitku udah bener-bener parah banget. Jadi aku pengen cari yang bisa facial wash yang cocok dan cepat. Dan aku ketemu ini dari MSI Bamboo Charcoal Brightening Soap yang sabun batangan, yang dia itu bentuknya kayak gini. Ini udah aku, aduh sorry ada
Jadi ini udah aku potong jadi 4. Kenapa? Karena dia tuh bentuknya full, potong jadi 4. Karena ketika dia kena air, dia tuh akan cepat banget lumpurnya. Jadi aku potong jadi 4 supaya lebih hemat, guys. Sebenarnya dia ada packaging yang lain, yaitu seperti ini. Itu aku nggak begitu ahli ya. MSI Diamond Beauty Collagen Aloe Vera Facial Wash ini sama juga Bamboo Circle, sama seperti yang sabun batang, cuma dia yang sabun cairnya. Pakai ini aku ngerasa kulitku nggak begitu bersih dengan yang sabun cair jadi. Dan juga waktu aku pakai sabun batang itu, ini kan packagingnya kayak gini, jadi gampang dibawa kemana-mana kan, kayak buat travel itu gampang dibawanya. Cuma kalau misalnya pakai sabun batang itu, aku cuci muka itu terasa jerawatnya tuh udah lebih cepet kering gitu. Mungkin 1-2 hari tuh dia cepet keringnya gitu. Tapi kalau pakai ini, karena ini enak kan dipakainya di kamar mandi juga, dia ya karena dalam teraman, terpackaging kayak gini, jadi nggak akan cair, nggak akan terbuang-buang gitu loh aku pikir. Setelah aku pakai 1 mingguan, itu jerawatnya ya sama aja gitu. Jadi kayak cuma membersihkan tapi kayak nggak ngasih efek yang lain gitu. Emang sabun muka itu fungsinya buat ngebersihin muka, tapi kalau dia ada efek lainnya kan lebih bagus ya. Nah, jadi per Juni 2021 itu aku breakout, terus aku ganti facial wash jadi yang ini, dan aku pakai pelembabnya yang ini. Dia itu dari Cherish Madeka Society Cica Cream, ya mungkin gitu cara bacanya, atau Kika Cream atau Cica Cream. Ini karena aku nonton dari satu YouTuber namanya gak aku lupa. Nanti dah aku akan kasih deskripsinya apa, dan mungkin aku linkkan juga. Aku pakai ini, dan yang pertama aku pakai adalah dari ini. Ada Palen, yaitu Evalen 0,1%. Jadi ada Palen itu adalah retinoid juga, cuma dia beda dengan tretinoin. Dari beberapa studi dibilang bahwa ada Palen yang 0,1% itu setara dengan ini tretinoin yang 0,025%. Tapi dari studi dia, ada Palen itu dia punya efektivitas yang sama atau bahkan lebih baik pada beberapa orang, dengan kemampuan mengiritasinya lebih rendah daripada si tretinoin. Jadi dia si tretinoin ini sama kandungannya, efektivitasnya sama, cuma yang ini lebih mengiritasi kulit ya, kayak gitulah. Jadi aku cobalah yang ini. Tapi ini udah habis ya, udah habis. Jadi aku kayak nggak jerawatnya cepet kering, terutama yang kecil-kecil yang beruntusan. Tapi yang besar-besar tuh ya tetap aja deh kayak gitu. Cuma aku masih oke, nggak apa-apa, kasih waktu badanku untuk menyembuhkan dirinya dia sendiri gitu kan. Setelah ini lumayan lama aku pakai, sekitaran 2 bulan aku pakai ini. Tapi ya gitu, nggak ada efeknya dia. Jadi sekitaran mungkin Agustus atau September gitu, aku ganti dari ini ke sini, yaitu Vitasit 0,025%. Jadi sebelumnya dengan Evolin ini aku pakai pelembabnya itu cuma yang ini aja. Jadi pakai cuci muka pakai ini, terus aku pakai ini yang Evolin. Dan ketika aku ganti dengan yang 0,05%, ini nggak cukup. Jadi terutama di cuping hidung itu dia berasa ya cekit-cekit gitu, berasa dia perih. Otomatis aku ganti ke PHTE. Ini juga udah habis. Ini juga nggak cukup melembabkan. Jadi kasih barrier gitu ke kulit sebelum pakai retinoid apapun itu jenisnya, karena dia mengiritasi kulit. Jadi kayak ngasih skin preparation dulu sebelum dipakein retinoid. Ada bahkan temanku itu yang dia berani pakai retinoid sampai yang 0,7%. Tapi kalau udah setinggi itu seharusnya konsul sama dokter. Dia konsul sama dokter. Abis itu, oh iya, kalau untuk cowok itu 0,7% itu masih bisa. Jadi dia pakai 0,7%. Bagus banget hasilnya. Tapi sebelum dia pakai yang 0,7% itu, dia step
skin barrier yang dia buat itu step pelembabnya tuh benar-benar banyak banget. Jadi dia cuci muka, habis itu dia pakai hydrating toner, habis itu dia pakai pelembab, satu jenis pelembab, habis itu dia pakai apa ya namanya? Mask sheet itu yang berbentuk wajah itu. Dia pakai itu, terus baru dia pakai retinoidnya. Dan itu dia awalnya tuh ada bopeng-bopeng bekas jerawat dan udah membaik. Terus setelah aku pakai yang 0,05% ini, itu benar-benar berefek. Jadi aku kan liatin gimana kulitku yang sebelumnya per Juni 2021 itu. Terus aku juga punya beberapa dokumentasi perkembangan kulitku sampai akhirnya November 2021 dan Desember 2021 aku mempertimbangkan untuk naikin dosis yang tretinoin ini dari 0,05% jadi 0,1%. Tapi itu Desember aku mempertimbangkan, Januari baru aku mulai. Karena jadi setelah aku pakai ini dan ternyata yang pelembab ini nggak cukup, aku ganti pelembabnya ini ke yang tadi PHTI itu, tapi itu juga nggak cukup. Jadi aku ganti, bukan aku tambah, aku ganti. Habis aku cuci muka dengan yang NS Isup itu, aku ganti. Terus aku pakai pelembab yang ini, Alpha Skin Your Skin Bay, yang niacinamide 12% plus centella asiatica. Dan ini compatible sama tretinoid. Jadi nggak semua pelembab, nggak semua kandungan pelembab itu cocok dengan tretinoin. Tapi yang sebelum itu juga kalian harus tahu bahwa nggak semua pelembab itu cocok dengan kulit. Jadi ada temanku yang dia itu nggak cocok sama Centella asiatica. Jadi memang ya trial and error. Temanku yang nggak cocok sama Centella asiatica itu dia malah beruntusan jadinya. Otomatis sebelum kamu tahu kalau aku udah tahu kalau aku bakal cocok sama tretinoin karena dia ngefek, cuma dia terasa cikit-cikit di kulit. Jadi yang aku cobain itu waktu aku nyoba pelembabnya ini, aku coba pelembabnya aja. Kalau aku pikir aku nggak ada tambahan yang lainnya, jadi abis cuci muka karena aku jerawatan, aku nggak pakai skincare macam ampul, serum dan yang lain. Aku cuma fokus cuci muka, bersihin mukaku, habis itu ngasih skin preparation, persiapkan kulitku sebelum aku pakai tretinoin itu, dan udah itu aja. Jadi bisa dibilang ketika aku nyoba ini, aku pure yang berubah dari tahapan skincareku cuma yang niacinamide ini. Dan untungnya dia itu cocok. Pelembabnya cocok di kulitku, dan pelembabnya ini juga jenisnya cocok dengan tretinoin. Nanti aku akan bikin lagi apa aja yang gak cocok sama tretinoin. Ini yay, dan dia bagus. Akhirnya aku, karena setelah jerawatnya hilang kan ada bekas jerawatnya itu aku mau nunjukin bahwa ini udah botol kedua dan udah dikit banget, jadi ini harus beli lagi dan aku suka banget sama ini. Aku pakailah ini untuk menghilangkan bekas jerawat, yaitu Your Skin Bay Alpha Arbutin 3% plus Grapsid. Dan ini aku suka karena yang pertama kalau aku pakai skincare itu aku berharap dia tidak memperburuk kondisi kulitku gitu ya dulu. Antara kalau setidaknya dia tidak memperburuk, kalau dia memberikan efek itu akan bagus sekali. Jadi ini dia tidak memperburuk dan dia memberikan efek. Dia sangat membantu untuk mungkin nggak terlalu terlihat, tapi kayak hiperpigmentasi yang dulu tuh benar-benar, jadi kan kalau ada jerawatan itu dia tuh merah dan ada bagian juga yang gelap. Ini juga masih, ini ada bagian yang lebih gelap daripada bagian kulit yang lain, jadi aku masih nggak sama warna kulit satu mukanya, tapi ini benar-benar membantu banget. Ini juga udah mau habis karena ini aku cuma pakainya sekali sehari, sedangkan yang ini aku pakai 2 kali sehari. Jadi ini aku pakai pagi aja, cuci muka pakai ini langsung, habis itu aku tampol dengan ini sebagai pelembabnya. Karena aku baca bahwa alpha arbutin itu juga dia mengiritasi kulit, jadi sebaiknya ketika kita pakai alpha arbutin kita juga pakai pelembab. Dan aku karena udah cocok sama niacinamide yang aku skin, jadi aku pakai aja ini lagi.
Tapi tidak selalu setelah cuci muka aku pakai ini dulu baru aku pakai ini, nggak selalu kayak gitu. Kadang eh, karena oh ya aku lupa. Jadi aku lupa ini karena nggak selalu waktu awal-awal nggak aku pakai. Tapi setelah aku lebih sering bekerja yang terkena sinar matahari, itu aku pakai sunscreen. Jadi sunscreen yang aku pakai pertama adalah ini Skin Aqua. Ini aku suka. Skin Aqua yang 50 plus PA plus plus plus. Terus aku ganti ini ke Skin Aqua yang 30 plus PA plus plus plus. Kenapa aku ganti? Karena aku baca bahwa bahkan ya kalau SPF-nya itu tinggi dan gak cocok, itu juga bikin jerawatan karena dia akan menumpuk di pori. Jadi aku ganti ini ke yang 30 plus plus plus. Tapi ketika itu habis dan kulitku udah membaik, aku aku pakai yang ini Sunplay Cool SPF 101 PA plus 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 plus. Jadi intinya adalah pakai sunscreen yang cocok. Itu adalah yang utama. Dan keduanya dari Rohto. Itu kenapa aku pakai kedua benda ini. Kenapa aku pakai Sunplay? Karena ada fase dimana aku harus kayak 3 sampai 4 jam itu bener-bener terpapar sinar matahari. Kadang 8 jam lagi terpapar sinar matahari. Jadi aku ngerasa kayaknya 30 SPF 30 itu kurang karena mungkin di kulit itu kan aku pakai retinoid. Jadi retinoid itu kan membantu untuk regenerasi kulit. Jadi kulitnya tuh nggak terlalu kelihatan hitam, tapi lehernya itu dia kelihatan. Jadinya ketika aku pakai ini untungnya nggak terlalu skin tan-nya itu nggak terlalu gitu. Jadinya tuh nggak begitu beda warna kulit sama lehernya. Dulu beda banget pakai ini. Nah, ketika pakai sunscreen itu cuci muka biasa dengan sabun batang MS itu nggak cukup. Jadi aku harus double cleansing. Double cleansing yang pertama itu aku pakai pertama aku pernah pakai VCO, cuma itu nggak bersih, merasa nggak bersih aja gitu. Habis cuci muka masih aja dia, entah VCO-nya yang masih atau sunscreen-nya masih nggak tahu, tapi dia masih aja licin gitu. Jadi aku nggak berhenti pakai VCO, aku pakailah ini apa ya bacanya, cleansing balm. Yang pertama aku coba adalah The Body Shop. The Body Shop ini aku pakai yang kecil dulu ya, kayak trial size-nya, cuma ini mahal guys, jadinya aku ganti ke yang ini Fanbo All in One Deep Cleansing Balm. Ini enak, baunya juga enak, tapi aku nggak pakai sampai habis. Dia juga ada spatulanya, nggak kayak yang The Body Shop itu, tapi nggak sampai habis. Kenapa? Karena dia itu ada scrubnya gitu, ada scrubnya, dan scrubnya itu terasa tajam gitu, bahkan di tanganku juga terasa tajam. Cuma ini tuh aku pakai karena aku masih bisa misahin scrubnya itu, dan jadinya setelah aku pisahin baru aku pakai kayak gitu. Tapi ini sempat hilang, nggak tahu kemana hilang sebelum dia muncul kembali, dan fase dia hilang itu aku sempat lah nggak double cleansing dengan cleansing balm. Jadi aku double cleansing dengan beberapa kali pakai facial wash. Jadi aku cuci muka, berasa nih kayaknya masih kotor gitu kan. Cuci muka lagi, berasa nih masih. Cuci muka lagi, akhirnya aku jerawatan ini, astaganya aja masih ada scarnya. Ini aku jerawatan besar banget, dan ini juga timbul jerawatnya besar banget di sini. Itu besar banget, besar dan sakit banget. Jadi kayak dia tuh gak bersih, dia numpuk di pori. Entah aku udah berusaha banget untuk membersihkan mukaku, tapi oke. Maaf untuk rantingnya, omelan-omelan yang tidak terlalu penting. Akhirnya aku mendapatkan ini Pond's cleansing balm dari Pond's. Ini aku udah pakai, dia ada spatulanya. Ini banyak banget. Jadi waktu itu aku beli ini 100 ml. Yang Fanbo ini Yang Fanbo ini 30 gram. Ini harganya 42.000. Yang ini aku beli lupa berapa. Pokoknya dia tuh lagi beli satu gratis satu, jadi worth it banget aku beli ini, dan enak banget, nggak ada scrubnya dan dia lembut ya, kan nggak ada scrubnya sih. Jadi aku pakai ini dan aku akan repurchase lagi.
Oke. Jadi setelah aku pakai sunscreen, aku cleansing balm, double cleansing, terus aku cuci muka malam ya. Malam, habis itu aku pakai ini, itu cukup. Tapi bukan karena dengan cleansing balm itu jadi kulitnya kan diregenerasi oleh retinoid. Diregenerasi oleh retinoid itu otomatis lebih cepat terbentuklah sel-sel kulit mati. Jadi kita tuh ada 5 lapis di epidermis kita. Jadi kan kulit kita ada epidermis, dermis, subkutan atau lapisan lemaknya. Nah, di epidermisnya itu lapisan kulit kita yang epidermisnya itu tuh ada 5 lapis. Nah, lapisan terluarnya itu ada berlapis-lapis. Jadi kayak tumbuh. Nah, terus dia tuh kayak bertumpuk-tumpuk. Itulah yang menjadi skin barrier kita. Tapi karena regenerasi itu lebih cepat juga yang terdesak sel kulit matinya tuh kan. Jadinya nanti akan ada kalau kalian baru pertama kali nyoba tretinoin atau bentuk retinoid yang lain, bahkan cuci muka aja itu berasa ada kayak lagi luluran gitu, ada lapisan-lapisan sel kulit mati yang bisa dipegang. Dengan itu terasa bahwa Skin Your Skin Bay yang niacinamide itu nggak cukup, jadi kayak mulailah dia rasa cikit-cikit. Tapi aku nggak ganti karena aku tahu aku cuma perlu tambah aja ya, balik ke feeling ya sekarang. Jadi aku tambahlah dengan ini. Jadi kalau malam cleansing balm, cuci muka, aku pakai Skin Your Skin Bay, terus aku pakai ini Viva Water Drop Sleeping Mask yang moisture lock. Ini sangat membantu. Jadi kayak setelah aku pakai ini tuh enak banget. Jadi dia tuh ringan tapi terasa kayak ada lagi satu layer gitu lah, lagi satu layer mukanya. Aku sebenarnya sebelum aku pakai retinoid itu aku pernah pakai ini cuma sebagai pelembabku. Jadi cuci muka aku pakai ini habis aku tidur gitu kan, aku orangnya nggak terlalu skincarean. Tapi kalau waktu itu aku pakai ini itu nggak cocok karena ya dia moisture lock gitu, jadinya tuh kulitnya jadi lebih greasy paginya, lebih berminyak, dan aku jadi lebih jerawatan. Jadi ini adalah barang yang sebelumnya gitu yang pernah aku pakai gitu. Jadi ya sisa gitu. Dan untungnya dia terpakai sekarang, jadi dia tidak akan terbuang dan aku akan beli lagi ini, Viva ini. Setelah itu baru aku pakai retinoidku. Mana sih retinoidku? Baru aku pakai retinoid yang 0,05%. Kalian harus ingat bahwa bagian mukosa itu sangat sensitif terhadap retinoid karena bagian mukosa itu adalah bibir dan bagian kulit yang tipis seperti di bawah mata ini, di bagian area mata ini jangan dipakein tretinoin karena dia memang dasarnya yang ini itu adalah kulit yang tipis banget, dan ini adalah mukosa. Kalau kalian pakein atau kena entah gimana kena gitulah ya, di malam hari kan kita pakainya, itu kulitnya bakalan pecah-pecah, di sini dia tuh bakal pecah-pecah. Dan aku beruntung bahwa aku sudah menemukan resep skincare untuk kulitku yang membuat bibirku tidak pecah-pecah, ininya juga nggak sakit, tapi jerawatnya dia hilang, membaik, sembuh gitu ya. Jadi aku melindungi setelah aku pakai Viva itu, setelah muka aku pakein ini, aku melindungi bibirku dengan ini. Jadi dulunya aku pakai dulunya aku pakai Vaseline, tapi Vaseline itu ya aku nggak suka aja, jadi kayak ya dia bibirnya berminyak dan jadi nanti di tepi bibirnya itu kayak ada komedonya gitu kalau aku pakai Vaseline. Jadi kayak dia melindungi tapi dia terlalu berminyak. Sorry guys, jadi kamarku ini sebelahnya banget di tembok itu jalan, jadi rian gitu. Jadi aku ganti, aku cari apa ya yang lip balm yang dia itu melindungi tapi dia nggak terlalu berminyak. Dan aku coba-coba sini dan nemu Hana Sweet Lip Sleeping Serum yang kayak gini. Ya, setelah itu baru aku pakai retinoid ini. Sorry ya kalau
Ceritanya kayaknya agak loncat-loncat. Begitu. Per hari inilah Januari, aku rekamnya Januari tanggal 19 Januari 2022. Seminggu yang lalu, sekitaran tanggal 10-an, tanggal 10-an itu, aku mencoba ini. Aku naik dosis ke Vitasit 0,1%. Jadi udah aku pakai ya seperti ini. Jadi dia harus dibuka itu, harus dengan tutupnya. Aku pakai ini. Dan dan ketika cuci muka itu uh, terasa lebih banyak sel kulit mati, bahkan ketika aku pakai cleansing balm di malam hari sebelum semua skincareku itu, jadi itu kayak luluran, jadi berasa dia skin balm itu cleansing balm itu kan kayak minyak ya, kayak minyak aja, dia nggak ada apa-apanya, seret itu terasa kayak ada sel kulit mati kayak luluran gitu setelah aku pakai ini. Tapi bopengku cepet banget rasanya naik, dan ini dulu tuh gelap sekali. Aku akan tunjukin, kasih foto sebelumnya, dan ini udah membaik. Aku sih nggak rasa kayak gitu ya, udah membaik seperti itu. Jadi aku kan tetap lanjut dengan Vitasit 0,1% tretinoin 0,1% ini. Harus diingat bahwa ketika pakai ini cuping hidungku tuh terasa cekit-cekit, tapi aku nggak tambah layer pelembabku, tapi aku stop. Jadi sebenarnya ketika kalian itu pakai tretinoin, kalian harus mulai dari yang dosisnya paling rendah. Kalian coba dulu kayak gimana reaksinya, beradaptasikah kulit kalian dengan baik, baru kalian tingkatin dosisnya. Karena kalian juga harus lihat apakah pelembabnya itu udah cukup, udah adekuat, udah efektif melindungi kulit, melindungi kelembaban kulit kalian sebelum dipakein tretinoin yang dia tuh akan memberikan efek samping, mengiritasi kulit kayak gitu. Setelah itu baru kalian naikin dosisnya. Karena seperti ceritaku bahwa aku pun sudah cukup dengan 0,05% itu, tapi kenapa aku naik ke 0,1% itu lebih ke untuk menghilangkan bekas jerawatku yang pertama. Aku rasa aku pun kalau sekarang aku tahu, oh ternyata aku bisa nih pakai 0,1% tretinoin gitu misalnya, aku nggak akan nyoba 0,1% ini pertama, karena jerawatan itu udah sakit gitu. Dan ngebayangin bahwa pakai ini lagi dia akan mengiritasi bagian cuping hidungku, dan waktu itu juga hidungku tuh juga ada jerawatnya, itu kayak double kill gitu kayaknya ya, untuk akunya gitu, bukan untuk jerawatnya. Jadi ya aku pakai ini, dan setiap kali aku ngerasa bahwa kulitku udah tipis yang kayak level berbahaya, aku stop ini, aku istirahatkan 2 harian gitu. Udah ngerasa lagi kayaknya lapisan kulitku lumayan tebal lagi, baru aku pakai ini lagi. Dan aku pakai skincare-nya di pagi hari. Aku cuci muka seperti biasa, terus aku pakai ini, lalu ini, atau kebalikannya, ini dulu atau ini, tergantung dari kondisi kulitku. Kalau dia terasa pedih gitu habis cuci muka, aku akan pakai pelembab dulu baru pakai ini. Tapi kalau dia ngerasa oke, habis cuci muka, aku akan pakai Alpha Arbutin dulu baru niacinamide. Setelah itu aku pakai sunscreen, pakai lip tint jika ya seperti itu. Semoga ceritaku bermanfaat. Bye.